Bapa di surga, terima kasih karena hanya dalam nama-Mu, melalui kehadiran-Mu, ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada sukacita. Karena kami adalah orang-orang yang terpuruk karena dosa, tapi Tuhan mengasihi kami. Biarlah firman pada pagi hari ini menguatkan kami Tuhan, menolong kami. Mungkin kami dalam keadaan yang sulit, susah, terpuruk, tapi kami rindu firman ini datang, berbicara, menguatkan, urapi hamba-Mu Tuhan. Yang menyampaikan, biarlah perkataan-perkataan Tuhan sendiri melalui Roh-Mu yang kudus dinyatakan lewat bibir mulutku Tuhan. Kami semua yang mendengarkan, biarlah kami terima firman itu dengan sukacita, dengan satu keyakinan bahwa hanya firman Tuhan yang merupakan pertolongan, jalan keluar bagi kami, jawaban bagi kami. Tuhan tolong kami semua, kami menolak semua yang jahat, tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencuri firman, tidak boleh mengganggu konsentrasi. Kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan hadir di sini, urapan Roh Kudus, biarlah ada pada kami semua untuk menerima berkat-Mu juga semua kami yang melalui live streaming. Dalam nama Yesus kami berdoa, menyambut firman-Mu semua kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka dari Sakaria pasal yang ke-9. Bagian yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sakaria pasal 9 ayat 11 sampai ayat 17. Tapi kita baca khusus ayat 16 dan 17. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Pada bulan Mei, Juni tahun ini kami pergi plantar semester ke NTT. Dan saya dapat info ada satu remaja yang telah mengalami gangguan, kerasukan, dan saya tanya sejak kapan. Maka saya diberikan info sejak dia kecil. Sekarang usia berapa? 20-an. Jadi waktu kami ke sana, saya bilang kita ada jadwal pelayanan. Tapi anak itu, remaja putri ini, sudah mau pemudi, saya harus ketemu dia. Dan pada waktu kami ke sana, saya bilang sama tim, saya akan ke rumah putri ini. Dan Bapak Ibu, sampai di tempatnya, sungguh sedih hati saya.
saya merasakan belas kasihan dari Tuhan memenuhi saya, dan saya hanya bilang, Tuhan, kasihani putri ini. Saya tanya sama orang tuanya, berapa lama seperti ini? Diganggu, kerasukan, tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Lalu orang tuanya bilang, 14 tahun ia seperti ini. Bapak Ibu, itu adalah salah satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, kami, tim. Dan hati saya bilang, Tuhan, dalam pelayanan yang pernah saya lakukan, 14 tahun ini mungkin yang terlama yang saya pernah temui. Diganggu setan, dikuasai setan, terpuruk, tidak bisa bergaul, tidak bisa melayani, on dan off, sangat memprihatinkan. Maka saya menangis, Tuhan, kasihani dia, tolong dia Tuhan. Ini bukan 14 bulan, ini 14 tahun. Maka Bapak Ibu, itulah yang kita lihat dalam Sakaria pasal 9. Dalam tema Israel dipulihkan. Maka kalau kita melihat, ini adalah perkataan Tuhan melalui Nabi Sakaria kepada Israel. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Israel adalah bermula dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang-orang yang dipanggil dari Ur-Kasdim. Orang yang dipanggil dari Ur-Kasdim datang, dan disitulah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11 dari bacaan tadi kita, mengenai engkau, maksudnya Israel, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Waterless pit. Maka kondisi Israel pada waktu itu, dalam pembuangan di Babel, yang dinubuatkan oleh para nabi. Selama 70 tahun, mereka berada di dalam lubang yang tidak berair. Itu menggambarkan satu kondisi yang terpuruk, yang gelap, yang tidak ada pengharapan, yang tidak ada air. Padahal air ini adalah penting untuk kehidupan. Dan bukan di tanah biasa, tapi dalam lubang. Maka dipakai bahasa Inggrisnya pit. Lubang yang dalam. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Karena kalau kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya, Tuhan sangat murka kepada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nenek moyangmu melakukan hal-hal yang jahat, menimbulkan sakit hati dan murka Tuhan. Makanya Tuhan menghukum mereka. Para nabi pun dibunuh oleh raja-raja yang tidak terima. Karena menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan murka Tuhan. Dan pada akhirnya, bangsa Israel dibuang ke Babel. Mereka menjadi tahanan. Dan disebut di sini tahanan dari lubang yang tidak berair. Kita tahu sumur itu biasanya ada airnya. Tapi dalam pelayanan kami ke Sabu, di sana banyak sumur, tapi airnya itu jarang. Kering, apalagi musim-musim kemarau. Kalaupun ada air, kadang-kadang rasanya itu air seperti air payau. Orang Israel mengalami kekeringan secara rohani
identitas mereka itu hilang. Kehadiran Tuhan yang dinyatakan di Yerusalem itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Sehingga mereka dikatakan dalam lubang yang tidak berair. Maka Bapak Ibu, baik yang di sini maupun di rumah, apakah sekarang kita sedang dalam lubang? Apakah kita sedang dalam waterless pit, lubang yang tidak berair? Tuhan mau memulihkan kita seperti Israel. Maka prinsip yang pertama yang kita lihat di sini, apa dasar dari Israel dipulihkan? Masih ayat yang sama. Ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Maka dasar dari pemulihan itu adalah darah. Di dalam darah itu ada nyawa. Maka orang kalau kehabisan darah, nyawanya juga habis. Maka kemarin istri saya agak kehabisan darah. Tapi puji Tuhan sudah penuh lagi darahnya. Kemarin kami tidak bisa ikut wisuda karena harus transfusi darah. Saya periksa HB-nya 8 kalau nggak salah ya. Dengan alat yang biasa di rumah. Waktu diperiksa di Prodia ternyata sudah 6. Maka orang kalau kehabisan darah selesai. Di dalam darah itu ada nyawa. Makanya ada ya mungkin perdebatan ya, boleh nggak kita makan darah? Tapi nyawa kita itulah di darah kita. Maka perjanjian Tuhan dengan Israel dasarnya adalah darah dari lembu, dari binatang yang dikorbankan untuk menggantikan harusnya orang Israel yang berdosa, harusnya dia harus menanggung akibat dosanya adalah dia mati atau dibunuh. Karena dosa. Tapi karena ada korban-korban itu, maka Tuhan bilang darah dari binatang-binatang ini itu menyucikan engkau. Sehingga engkau tidak binasa, tapi binatang ini yang mati, dikorbankan. Maka itulah darah anak domba Allah. Darah Tuhan Yesus. Nyawa Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Itulah dasar pemulihan kita. Maka darah yang Tuhan curahkan di kayu salib, itu menunjukkan Tuhan mengatakan, seorang sahabat adalah ia yang menyerahkan nyawanya kepada sahabatnya. Tuhan Yesus serahkan nyawanya kepada kita. Tuhan Yesus berikan curahkan darahnya kepada kita. Itulah dasar kita dipulihkan. Bahwa ia mengasihi kita bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat darah yang dicurahkan. Artinya nyawaku kuserahkan padamu sebagai bukti aku mengasihimu dan aku mau memulihkanmu. Tidak ada sahabat yang nilainya paling tinggi selain orang yang menyerahkan nyawanya kepada kita. Maka saya bertanya kepada beberapa orang, berapa hargamu di hadapan Tuhan? Berapa nilaimu di hadapan Tuhan? Bermacam-macam jawabannya. Tapi saya katakan, nilai kita adalah darah Yesus. Nilai kita, harga kita adalah nyawa Yesus. Maka sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, para suami harus juga mengasihi istrinya dengan nyawanya. Sekarang memang kita bergumul dengan pengaruh dunia ini. Sehingga pernikahan Kristen dirusakkan oleh berbagai macam hal. Tapi sebagaimana Tuhan Yesus oleh darah perjanjian yang kudus, yang lebih mahal daripada emas dan perak, lebih berharga daripada segala sesuatu, dicurahkan, diberikan kepada kita. Sebagai bukti, inilah darah
perjanjian Tuhan dengan saya. Maka dalam ayat 11, mengenai engkau Israel, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Ini penting Bapak Ibu. Maka orang yang tidak menghargai, orang yang tidak mau menerima dengan iman, darah perjanjian itu tidak akan bisa mengalami pemulihan. Maka dalam ayat 11, oleh darah perjanjiannya itu, dikatakan, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu. Pelepasan dasarnya adalah darah. Darah itu adalah nyawa Yesus. Maka kalau kita tidak menerima pengorbanan Tuhan Yesus, atau kita menganggap sepele pengorbanan Tuhan Yesus, barangkali itu sebabnya kita tidak alami pemulihan. Kita masih dalam lubang, kita masih dalam tempat yang tidak berair yang dalam, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan Yesus bilang, aku sudah serahkan nyawaku kepadamu. Kenapa engkau keraskan hati? Kenapa engkau tidak mau bertobat? Kenapa engkau tidak mau punya iman? Percaya kepadaku bahwa hanya oleh kuasa Tuhan engkau dapat dipulihkan, engkau dapat disembuhkan. Maka Bapak Ibu, dasarnya adalah perjanjian darah. Nah ini setan ini suka perjanjian darah. Makanya konsep Illuminati adalah serahkan nyawamu kepada setan, nanti dia akan berikan segala sesuatu. Tapi ujungnya dia minta nyawa kita. Maka Bapak Ibu, saya merenungkan dalam Tuhan Yesus menuju ke Golgota. Kalau kita lihat dalam pasal 9 ayat sebelumnya, Raja ia datang dengan keledai beban yang mudah. Orang bersuka cita, hosana, hosana, hosana. Tapi saya merenungkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan dalam dirinya. Dia bilang, ini orang menyambut aku dengan keledai ini. Tapi sebenarnya aku menuju ke Golgota itu. Aku menuju ke salib itu. Maka untuk kita mengalami pemulihan, Bapak Ibu Saudara, bukan gegap gempita, ya, euforia, segala macam, bukan. Ada orang-orang yang berkorban bagimu. Untuk memberikan waktu dan tenaga, Tuhan pakai ia untuk memulihkanmu. Hargai itu. Karena orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memulihkan, untuk mendoakan, melepaskan, nolong, mereka juga alami itu. Maka kita itu menerima kasih karunia. Kita menerima pertolongan Tuhan. Jangan kita pikirkan diri kita sendiri. Banyak orang perlu ditolong. Banyak orang sedang dalam lubang yang tidak berair. Maka ingatlah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan lakukan bagi Bapak Ibu dan saya. Disalib, ia curahkan nyawanya. Ia curahkan darahnya. Saya ditolong, saya dipulihkan. Saya dalam lubang, tapi Tuhan pulihkan saya. Sehingga saya bisa tolong yang lain. Bapak Ibu, dasar dari pemulihan itu tidak main-main. Itu adalah nyawa Tuhan Yesus. Maka bagi kita yang telah mengalami pemulihan, puji Tuhan. Jangan lupa, harga dan dasar pemulihan itu adalah nyawa Tuhan Yesus. Itu, kalau saya ingat itu, saya hanya bisa selalu menangis dan terharu. Tuhan terima kasih, saya orang berdosa. Saya penuh dengan kelemahan. Tapi oleh karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan pulihkan saya. Tuhan mau juga memakai saya untuk memulihkan orang lain. Bapak Ibu, itulah kondisi Israel ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Dan pada waktu itu ia lanjutkan dengan perjamuan. Terakhir dengan para muridnya. Maka dalam ayat yang ke-12, kembalilah ke kota bentengmu. Ini berbicara tentang Yerusalem. Hai orang tahanan yang penuh harapan. Nah ketika saya baca ini, tahanan tapi penuh harapan.
prisoner of hope. Maka di dalam Tuhan ada harapan. Di dalam darah nyawa Tuhan Yesus ada harapan. Mungkin kita sedang bergumul dengan hidup kita. Kita masih menjadi tahanan hal-hal tertentu yang membelenggu kita. Tapi di sini menarik, prisoner of hope. Tahanan dalam lubang tidak berair, tapi ada harapan. Kalau saya merenungkan kita renungkan itu. Inilah yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya saya heran kenapa kalau orang Kristen itu kok bunuh diri. Bunuh diri itu menunjukkan tidak ada harapan. Tapi kita adalah tawanan, tapi yang punya harapan. Maka saudara, saya mengalami banyak hal dalam hidup saya, dalam pergumulan saya. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan bisa nggak saya bebas dari ikatan, dari dosa, dari kebiasaan buruk, dari hal-hal tertentu. Setan bilang, tidak bisa, kamu berdosa, kamu ini dan itu dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau percaya, kalau engkau yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup pulihkan engkau dan menerima darah perjanjian itu, maka engkau adalah tawanan, tapi punya harapan. Inilah penghiburan kita. Itulah yang terjadi dengan Israel. Mereka adalah tawanan. Mereka adalah orang buangan. Tapi Tuhan katakan, orang tahanan yang penuh harapan. Ini iman kita, ini percaya kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita sungguh-sungguh percaya dan menerima darah perjanjian, menerima pengorbanan Tuhan Yesus. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pengharapan dan bukan hanya kita katakan, tapi kita alami. Maka kekristenan kalau hanya ilmu, hanya teori, beda dengan kekristenan, yaitu mengenal Dia dan juga mengalaminya. Mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pengharapan itu, itulah bedanya kita dengan orang yang tidak percaya. Maka Bapak Ibu, masih ada harapan. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan mau tolong kita. Ya, ini mungkin saya konteksnya mahasiswa ya. Semua kita mahasiswa bergumul lah ya dengan hidupnya, dengan semua datang ke sini. Saudara harus percaya sama Tuhan. Saudara harus bilang, Tuhan, aku lemah ini, Tuhan, aku tidak bisa, aku sulit keluar dari kebiasaan ini dan sebagainya. Tapi aku mau percaya. Karena aku tahu, Tuhan, Engkaulah harapanku, Engkaulah pertolonganku. Maka kalau kita lihat dalam konteks Sakaria secara lebih luas, Tuhan mau memulihkan. Dan yang uniknya, dalam ayat 13 sampai 15, Tuhan langsung turun tangan. Tuhan bisa memakai para nabi. Tuhan bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa memakai gembala, konselor, dosen, siapa saja. Tapi juga saya alami pribadi, Tuhan langsung datangi saya. Tuhan langsung turun tangan. Maka yang kedua yang kita lihat di sini, apa yang Tuhan lakukan untuk pemulihan? Ayat 13 dikatakan, sebab aku melenturi Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Nah di sini ada Yehuda, ada Efraim, ada Sion, dan di sini melawan Yunani. Nah pada waktu itu pengaruh dari Yunani itu makin kuat dan makin kuat. Maka dalam firman Tuhan ini dihadapkan antara Israel dengan Yunani. Maka Bapak Ibu dalam kehidupan kita harus tahu
siapa Yunani kita. Itu kita perlu tahu. Siapa pihak atau orang atau mungkin itu kelemahan kita sendiri yang itu selalu membuat kita itu jatuh dalam lubang. Itu kita perlu tahu. Kita perlu Tuhan tolong bukakan, kenapa saya selalu begini? Kenapa saya tidak berubah? Kenapa saya suka marah-marah? Kenapa saya masih terlibat dalam dosa itu dan ini? Kita harus tahu siapa Yunani kita. Siapa musuh kita. Bisa jadi dari luar, bisa jadi dari kita sendiri. Maka dalam konteks mahasiswa 3, bidang 3 tidak mengizinkan mahasiswa itu nonton film. Main game. Karena itu bisa jadi Yunani. Pengaruhnya terlalu besar. Ya, ini sekarang mahasiswa pegang handphone. Bagaimana? Tambah dekat dengan Tuhan atau bagaimana? Hati-hati ya, handphone itu bisa menjadi Israel sendiri, tapi dia bisa juga jadi Yunani kita. Melawan kita. Membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Tapi kalau tidak mau dikasih handphone, ya zaman sekarang tidak pegang handphone juga agak aneh ya. Tapi tingkat 1 sudah melewati 1 semester puasa handphone. Saya harap Yunaninya sudah jauh di sana. Tapi jangan handphone dikasih lalu Yunaninya mendekat lalu mulai berhubungan dengan Yunani lagi. Maka Bapak Ibu, Tuhan sendiri turun tangan dalam ayat 14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Maka Tuhan memakai kami, memakai kita hamba Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Orang-orang dipulihkan, didoakan, dilepaskan, mengalami restorasi dan semuanya. Tapi dalam pelayanan-pelayanan saya, kadang-kadang saya menemukan Tuhan langsung turun tangan untuk merestorasi seseorang. Tuhan langsung menampakkan dirinya untuk memulihkan seseorang. Maka tidak ada seorang Israel pun yang bisa mengubah Saulus. Karena dia seorang terkemuka, cendekiawan. Murid dari guru besar. Ya, guru, tapi bukan guru maha besar ya. Guru besar saja. Gamaliel. Tidak ada yang bisa mengubah pikiran dan tentang Saulus ini. Maka ketika dia mau untuk mengambil orang-orang Kristen, Tuhan sendiri datang dalam perjalanannya ke Damsyik. Maka saudara-saudara, ada orang yang kita layani, kita doakan, kita nasihati, mereka langsung nurut, puji Tuhan. Tapi ada yang memang keras kepala, susah dibilangin. Doa kita, Tuhan, mari Tuhan nampakkan dirimu kepadanya. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Dalam ayat 14. Dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Inilah kemuliaan Tuhan, inilah kemegahan Tuhan, inilah kekuatan Tuhan. Itulah dia disebut dengan maha kuasa. Kadang-kadang kita hamba-hamba Tuhan, konselor, kita sudah mentok, waduh gak tahu ini mau diapakan lagi. Saya sudah dari sini gak bisa, dari situ gak bisa. Maka ada saatnya kita kesampingkan dulu semua ilmu dan pengalaman kita. Oh Tuhan, Engkau sendiri turun tangan, pulihkan. Jamah dia. Maka ketika kami datang ke rumah dari putri yang tadi saya ceritakan, waktu pertama kali datang, saya ajak ngomong tidak nyambung. Kosong pandangannya. Sekali-sekali bereaksi habis itu gak nyambung. Saya bilang Tuhan kalau kerasukan setan yang setannya langsung ngomong, itu mungkin bisa lebih cepat. Tapi kalau seperti yang ini diikat setan, diganggu setan sekian lama, tapi sudah mempengaruhi jiwanya. Mempengaruhi pikirannya. Saya bilang ini ilmu-ilmu konseling gak cukup kalau seperti ini. Saya lihat, lalu saya bilang sama istri, oke, nanti kita datang lagi. Dan waktu kami harus ada pelayanan-pelayanan di Rote pada waktu itu. Kemudian ketika kita mau pulang, sehari sebelum pulang, saya bilang kita ke sana lagi. Kita datang. Saya juga meskipun ya konseling dan semua, tapi dalam hal-hal menghadapi orang-orang yang mengalami hal-hal yang sulit seperti ini, saya harus datang seperti anak kecil. Saya bilang Tuhan, saya tidak mau pakai pengalaman, ilmu dan semua.
Saya butuh engkau sendiri turun tangan. Mari Tuhan, nampakkan, nyatakan dirimu kepadanya. Supaya ia mengalami pemulihan. Ini tidak bisa dengan teori-teori. Ini tidak bisa dengan pengalaman saya. Maka saya bilang sama orang tuanya, Bapak Mama, hati saya penuh dengan belas kasihan untuk tolong putri Bapak ini. Lalu Bapaknya cerita beberapa hal yang memprihatinkan. Dia sudah cari segala macam, baik pendoa yang benar maupun pendoa yang tidak benar. Pergi ke orang pintar maupun orang tidak pintar juga mungkin sudah pergi. Seluruh dikunjungi untuk mendoakan anaknya, tapi tidak sembuh-sembuh, kambuh, dan kambuh. Lalu bapaknya sudah hopeless lah. Mamanya juga sudah pasrah saja. Lalu saya bilang, di dalam Tuhan masih ada pertolongan. Maka saya bilang, mulai dari orang tua. Orang tua minta ampun dulu. Karena membawa anak ini ke segala macam yang tidak tepat. Dan saya ingat ketika saya bilang, Bapak berdoa ya, ini bapaknya. Nah, lalu dia berdoa. Lalu saya mendengar doanya. Ya Tuhan Allah kami. Pokoknya intinya itu puitis sekali. Lalu saya bilang, stop Bapak. Untuk anak Bapak dipulihkan, ini harus doa dari hatimu berseru, berteriak kepada Tuhan, minta ampun, merendahkan diri. Minta Tuhan ampuni saya, pulihkan anak saya. Semua kita bersujud di hadapan Tuhan, berdoa. Baru Bapaknya berdoa dari hatinya. Menangis di hadapan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Saya pun, kami semua bersujud di hadapan Tuhan, anak itu masih duduk di situ. Bersujud di hadapan Tuhan. Waktu kami sedang bersujud, penuh dengan air mata, minta belas kasihan Tuhan. Saya kaget, saya kan tutup mata juga sambil sujud di hadapan Tuhan. Lalu saya rasa ini kok ada di samping saya ada yang datang. Lalu posisinya sama dengan kami bersujud di hadapan Tuhan. Saya ngintip sedikit, anak itu. Tadi itu enggak bisa diajak komunikasi. Tapi waktu kita merendahkan diri, waktu kita minta Tuhan ampuni kami, pulihkan anak kami. Tuhan jamah dia. Tiba-tiba dia datang di samping kami, ikut bersujud, berdoa sambil menangis. Ini mujizat. 14 tahun tidak pernah alami itu. Tapi karena orang tuanya datang pada Tuhan, merendahkan diri untuk minta pertolongan Tuhan. Untuk minta Tuhan menyatakan dirinya kepada anak ini. Kami di ruang tamunya di rumahnya. Tuhan pulihkan dia pada waktu kami merendahkan diri. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menampakkan dirinya kepada dia. Sehingga saya tidak sempat tengking-tengking, tidak. Karena ini sudah menyangkut masalah kejiwaan. Tapi Tuhan pulihkan dia. Sama-sama kami bersujud di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus bersujud di hadapan Tuhan? Itu adalah tanda merendahkan diri. Itu adalah tanda pertobatan. Itu adalah tanda penghormatan. Seperti orang Majus bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Seperti para gembala datang pada Tuhan Yesus. Maka kalau kita lihat dalam ayat 15, Tuhan semesta alam akan melindungi mereka. Dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman. Seperti penjuru-penjuru mesbah. Ini Tuhan turun tangan. Langsung datang dengan meniup sangkakala. Dengan maju dalam angin badai dari selatan. Untuk menghalau semua musuh-musuhnya. Untuk membebaskan orang-orang yang adalah tawanan tapi punya pengharapan. Karena Tuhan semesta alam langsung turun tangan. Saya belajar dari orang tua saya. Ada orang yang dilayani cepat selesai, puji Tuhan. Tapi ada yang bertahun-tahun gak selesai-selesai. Dan pada waktunya Tuhan
engkau sendiri nyatakan dirimu sama dia. Dia perlu Tuhan, Lord of Hosts, Yahweh Sebaot, untuk datang dengan kekuasaannya dan memulihkan orang itu. Maka yang terakhir, pemulihan Israel. Kalau kita baca dalam ayat ke-16, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Maka ada waktu yang berjalan normal, tapi ada waktu, itulah waktu penyelamatan. Itulah hari penyelamatan. Itulah hari pembebasan. Itulah waktu di mana orang mengalami Tuhan merestorasi, memulihkan. Maka saya merenungkan, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa datang ke Rote? Kalau kita tarik ke belakang ya. Kami datang ke Rote itu karena ada program antar semester Institut Injil Indonesia. Siapa yang buat program itu? Ya, dari bidang kami sendiri. Tapi bukan baru di kami, itu sudah ada sejak dulu. Siapa yang mendahului untuk membuat pelayanan dosen-dosen dan para mahasiswa untuk pergi ke seluruh Indonesia untuk KKR, seminar, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Itu adalah pendiri-pendiri dari Institut Injil Indonesia. Opa Oktav, Pak Detmar Shuneman, Pak German Edi. Orang-orang yang datang dari Jerman sana, Pak Oktav dari Rote, datang ke sini untuk membangun Institut Indonesia. Kenapa mereka datang ke sini? Karena panggilan Tuhan kepada pendahulu-pendahulu kita. Maka seorang putri di Rote diselamatkan Tuhan pada hari itu. Itu ceritanya itu panjang. Kalau kita tarik terus ke belakang, maka sampai kepada Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk membentuk I3, mendirikan I3, membuat program antar semester. Ada anak di Rote diselamatkan. Itu hari Tuhan. Itu waktu Tuhan. Pada waktu hari itu Tuhan selamatkan. Makanya saya selalu bersyukur, Tuhan, kalau misalnya ya Tuhan pakai saya untuk mendoakan seseorang, itu bukan semata-mata saya. Ada orang lain yang Tuhan pakai untuk menolong dia juga, untuk menolong saya. Dan kalau kita tarik ke belakang, itulah Lord of Hosts, Yahweh Sebaot, yang punya program untuk keselamatan bagi orang-orang yang ia pilih. Maka Israel dipulihkan dalam hari yang spesifik. Mereka kembali ke Yerusalem, membangun benteng mereka. Dalam ayat 16, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikian mereka di tanah Tuhan. Maka saya merenungkan, dan mungkin muncul dalam fragmen kemarin. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada para gembala? Apakah kebetulan? Saya kira tidak. Karena Allah Israel mengatakan kepada Daud, Tuhan adalah gembalaku. Israel adalah domba-dombanya sedang dalam waterless pit. Butuh pertolongan, lagi dalam pembuangan. Tapi Tuhan yang adalah gembala, dia datang menyelamatkan orang Israel yang dikatakan seperti kawanan domba umatnya itu. Maka Bapak Ibu kalau kita merenungkan, saya juga merenungkan. 90% lebih yang Tuhan berikan kesempatan kami melayani, semuanya itu umat Tuhan. Yang bukan orang Kristen itu sedikit. Tapi kebanyakan itu adalah, kalau mau dikatakan orang Israel sekarang, atau orang Kristen percaya.
tapi tahanan. Dalam lubang. Perlu pertolongan. Makanya ketika wakil rektor ya, Ibu Dina pada waktu tahun 2021 bilang sama saya, Sam, tolong saya dulu. Kenapa Bu? Supaya bisa melayani konseling mahasiswa. Itu saya nggak pakai pikir lama-lama. Saya bilang, siap Kak, saya panggil beliau Kak. Karena saudara, saya hadir di 3 untuk tolong mahasiswa. Maka hal itu tidak boleh hilang dari saya. Memang saya tahu kesibukan segala macam banyak. Tapi menolong mahasiswa untuk mereka mengalami pemulihan, diangkat dari lubang itu adalah yang Tuhan taruh di hati saya secara khusus untuk DI3. Maka Bapak Ibu, dalam ayat ke-16, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Maka saya merenungkan secara pribadi. Bagi saya, kadang-kadang saya tanya juga sama mahasiswa, kapan Tuhan selamatkan engkau? Karena hari penyelamatan itu pasti sangat luar biasa. Kalau kita mengalami itu nyata dalam hidup kita, kita bisa langsung sebutkan waktu itu, hari itu, tanggal itu sekian. Nah itu yang saya juga alami secara pribadi. Tuhan selamatkan saya, Tuhan tolong saya. Saya masih ingat harinya sampai hari ini. Ada banyak hari yang kita rayakan. Tapi yang saya ingat itu adalah Tuhan Yesus datang dalam Natal. Tuhan Yesus memberikan dirinya dalam Paskah. Dan bagaimana Tuhan selamatkan saya. Hari itu. Saya tidak akan lupa. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka ayat 17, sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Maka Bapak Ibu, ketika seseorang dipulihkan, ketika domba dipulihkan, ketika kawanan itu dipulihkan, di situ Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Makanya hari pemulihan itu kita tidak akan lupa. Itu begitu luar biasa indah, luar biasa baik, luar biasa dalam hidup kita. Karena perbuatan tangan Tuhan yang besar bagi kita. Maka kita semua renungkan kapan hari itu terjadi dalam hidup kita. Kapan itu dimulai, waktu itu terjadi. Karena itu sungguh indah dan sungguh baik. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Maka istilah anggur di sini sebenarnya ada kata new wine. Anggur baru. Maka kita ada lagu anggur baru. Konsep anggur baru itu sesuatu yang baru. Ada perubahan yang baru. Ada restorasi, ada pemulihan. Dan Paulus katakan menjadi manusia baru. Anggur baru, gandum itu. Itulah tanda kita diberkati Tuhan, tanda kita dipulihkan Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan karena gandum dan karena anggur. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar pemulihan Israel adalah nyawa Tuhan Yesus. Bagi kita sekarang. Tuhan sendiri turun tangan untuk tolong kita. Dan ketika pemulihan itu terjadi, itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang indah, sesuatu yang ajaib, sesuatu mujizat dalam hidup kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan pertolongan Tuhan. Maka saya mengajak kita membaca ayat 23. Sakaria 8 ayat 23. Pasal 8 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Sakaria 8 ayat 23, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa
dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Orang Yahudi dipulihkan, orang Yahudi mengalami restorasi, orang Yahudi yang adalah tawanan tapi punya pengharapan, mereka dipulihkan dari lubang itu, diangkat oleh Tuhan. Orang suku-suku bangsa, orang sekitarnya katakan, kami mau pergi ikut kamu. Kami mau pergi karena Tuhan buat luar biasa sama kamu. Itu kami rindukan, kami alami. Kenapa bisa begitu? Maka orang Israel menjawab, Immanuel. Karena Allah beserta menyertai kami. Kiranya Allah Immanuel itu menyertai kita semua Bapak Ibu. Dalam memasuki akhir tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan. Kalau kita sedang mengalami kesulitan dalam lubang, berharaplah pada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang beserta dengan kita, yang ada di tengah-tengah kita, menolong kita. Dia adalah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari kita sama-sama katakan. Saya ajak kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini. Kau harapan Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel. Katakan Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. sebelum kita lanjutkan, anak yang tadi saya cerita, setelah ia ikut menyembah, saya kemudian selesaikan doa dan saya bilang, Bapak Ibu, ini anak. Dan dia langsung peluk kami dan langsung berkomunikasi. Lalu saya bilang, waduh, saya nggak tahu mau ngomong apa, ini luar biasa. Lalu kami pulang, dia bilang, dadah Bapak, sampai ketemu lagi. Itu karena Tuhan, Immanuel, ada di tengah-tengah kita. Immanuel, katakan. Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau
Siapa yang sedang dalam lubang itu? Siapa yang merasa tidak ada pengharapan, sulit, putus asa? Tapi firman Tuhan hari ini, Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan. Tapi ada waktunya Tuhan turun tangan sendiri untuk menyelamatkanmu. Karena Ia mengasihimu dengan darahnya. Maka percaya, responi. Tuhan, aku mau percaya, aku mau mengalami pemulihan itu. Siapa yang pagi hari ini sedang dalam lubang dan mau dipulihkan Tuhan? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan ini aku perlu pemulihan. Kasihani aku Bapa. Tolong aku Bapa. Aku bergumul dengan hal-hal apapun dalam hidup kita. Bapak Ibu juga yang dari rumah. Kalau engkau sedang bergumul, mungkin dengan sakit penyakit, mungkin dengan kesusahan, dengan dosa, dengan setan dan apapun itu. Percayalah bahwa Immanuel, Allah menyertai beserta dengan kita. Hanya Dia yang sanggup untuk tolong kita. Karena Dia mengasihi kita dengan darahnya. Immanuel. Katakan. Immanuel, Kau beserta. Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Dengan iman katakan Immanuel. Tuhan, pulihkan umat-Mu. Datangi kami Tuhan. Sembuhkan kami. Jamah kami. Restorasi kami. Kami percaya kepada Engkau. Pada waktu kami meyakini Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Karena Engkau adalah Immanuel. Haleluya. Your name Is the highest, your name is the greatest, your name Haleluya. stands Namanya above Yesus. Hanya dalam nama Yesus. all thrones and dominions, All power. powers and positions, your name stands above. Sekali lagi, your name, your name, your name. Your name is the highest, your name Hanya nama Yesus yang berkuasa memulihkan, menjamahmu, menyembuhkanmu. Hanya Dia segala kuasa, kemuliaan bagi Yesus. all powers and positions, your name stands above them. Let the angel cry. Let the angels cry. Jemaat saja. And the angels Katakan holy. Oh Tuhan. All creation. Katakan. you are lifted high, Holy forever. Katakan jemaat, let the angel cry. Let the angel. angels cry. Jemaat katakan di hadapan Tuhan. Ketika kita sembah Dia, hadirat Tuhan turun atas kita, melawat kita, kekudusannya turun. Sembah Dia. Holy forever. Kami menyembah Kau bersama dengan para malaikat. And the angels cry. The angels and the angels cry. Holy, all creations cry. Creations cry. Holy, you are lifted high. Holy,
pulihkan kami, restorasi kami. Biarlah hidup kita menjadi hidup penyembahan kepada Dia. Dalam kita menyembah Dia, dalam firman yang kita terima, dalam doa, dalam puasa yang Kau naikkan, kiranya Tuhan melawat kita semua, karena Ia hadir untuk menolong kita semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk.